Warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Karena jawaban salam kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayyam abad. Hadratul Afadil, para alim, para ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pegawai SARA yang tidak bisa saya sebut satu persatu semuanya yang kami muliakan. Wabil khusus spesial kepada Akinal Karimillah Ustadz Badri selaku Imam Masjid Al-Hikmah yang saya muliakan, saya takzimi, saya doakan semoga beliau sehat selalu, amin. Mudah-mudahan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur dan diberikan hidup penuh keberkahan, amin Allahumma. Amin Allahumma. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat, muta'alimin muta'alimat, ngantuin wa ngantuat. Kayaknya ada yang ngantuk ya Bu? Itu yang belakang nggak ngantuk? Bu, ngantuk itu mimba disakinah. Ngantuk itu setengah dari ketenangan. Jadi kalau ada kawannya yang ngantuk itu berarti sedang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya nggak usah disenggol-senggol, biarkan ngantuk, biarkan bersandar sampai tidur. Nanti kalau sudah pulas kita tinggal pulang biar di sini sendirian ya Bu. Ibu bapak yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukrulillah bahwasanya Allah telah takdirkan kita bertemu di tempat yang baik, alhamdulillah, dalam acara yang baik, dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kumpulnya kebaikan-kebaikan ini benar-benar memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir di sini memperoleh kemuliaan Allah, memperoleh kemuliaan Allah, mulia dunia, mulia akhirat. Allahumma. Allahumma. Mudah-mudahan semua yang hadir karena semangat ngaji pada malam hari ini, bapak-bapak, kita senantiasa memperoleh keberkahan Allah, berkah hidupnya, amin, berkah keluarganya, berkah pekerjaannya, berkah rizkinya, tambah ngaji, tambah baik akhlaknya, dikabulkan segala doa-doanya, diberikan keselamatan dunia akhiratnya, amin ya robbal alamin. Kalau saya lihat ini adik-adik remaja ini, masya Allah Bapak, saya jadi teringat ketika melihat anak-anak ini, saya teringat akan pahlawan-pahlawan Indonesia. Pahlawan Indonesia itu ada siapa? Ada Bung Karno, ada Bung Tomo, Pangeran Diponegoro, ada Cuk Nyadin ya, ada Dewi Sartika. Itu pahlawan-pahlawan Indonesia. Kenapa kok mereka disebut pahlawan? Karena jasanya kepada NKRI ini begitu besar. Betul atau betul?
Betul Pak, betul Bapak. Tetapi Ustadz Badri, bagaimanapun mereka itu, mereka tetap pahlawan-pahlawan masa lalu. Betul Pak tidak? Sementara yang di hadapan kita ini Bapak Ibu, ini adalah pahlawan-pahlawan masa depan. Ini adalah aset kita semua. Anak-anak ini nanti 25 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, mereka lah yang akan memimpin dan menjaga negeri ini. Betul betul. Oleh karenanya ini harus kita perhatikan. Halo adik-adik. Halo. Nanti ada pertanyaan, saya punya hadiah enggak ya? Saya banyak hadiah. Nanti ada pertanyaan ya. Saya ajari zel-zel mau nggak? Saya ngomong ngaji sama anak-anak dulu nggak apa-apa ya. Ini saya benar-benar Masya Allah merasa luar biasa. Gini anak-anak, kalau saya bilang gini, siapa kita? Maka jawabannya adalah saya generasi Muslim, bahagia dunia, bahagia akhirat, insya Allah. Ulang ya. Kalau saya bilang siapa kita, jawabannya adalah generasi Muslim, bahagia dunia, bahagia akhirat, insya Allah. Bisa? Ya. Nanti kalau yang hafal dapat hadiah. Saya ulangi lagi. Siapa kita? Coba cek tes. Siapa kita? Bahagia dunia. Nah, tangannya begini sekarang tangannya gerakannya. Siapa kita? Generasi Muslim, bahagia dunia, bahagia akhirat, insya Allah. Yuk tes. Izin ibu-ibu, izin ya. Siapa kita? Generasi Muslim, bahagia dunia, bahagia akhirat, insya Allah. Nah, ini bahagia dunianya kecil, akhiratnya besar, maksudnya begitu. Nah, itu artinya begitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim, biar semangat. Siapa kita? Siapa yang sudah hafal tunjuk jari sendirian, langsung kasih hadiah 20.000. Oh, ini yang pakai ini dulu ya, maaf ya. Boleh? Ya. Sama gerakannya. Sini. Situ ya, di situ duduknya. Tegaknya. Menghadap sini. Terus saya tanya, gerakannya apal ya? Siapa kita? Gimana? Ulang lagi, boleh? Siapa kita? Bahagia dunia, bahagia akhirat, insya Allah. Terima kasih, tepuk tangan. Siapa namanya? Ya? Wah, 20.000. Nah. Siap ya, nanti ada hadiah lagi. Ini sampai mana tadi ngajinya jadi lupa. Alhamdulillah Pak Imam, saya begitu gembira hari ini anak-anak bisa sesemangat ini. Mudah-mudahan ini menjadi generasi-generasi yang solih-solihah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ibu bapak yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita itu ditakdirkan kok bisa berkumpul hari ini di Masjid Al-Hikmah, tempat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang saya muliakan, kalau saya lihat juga wajah-wajah dari Pak Imam ke sana semuanya, ibu-ibunya, bapak-bapaknya sampai ke Ustaz Azrai, ini sepertinya wajah-wajah calon penghuni surga semuanya. Saya jadi teringat akan satu riwayat yang terdapat dalam kitab Durratun Nasihin, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Innallaha Ta'ala ja'ala bani Adama ala tamanin khisalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan anak keturunan Adam itu menjadi 8 kelompok. Minha arba'u li ahlil jannah.
4 diantaranya adalah calon-calon penghuni surga. Alhamdulillah. Ada berapa calon penghuni surga? 4. Yang pertama adalah wajhun malihun. Ciri-ciri penghuni surga itu adalah wajahnya berseri-seri, wajahnya murah senyum. Alhamdulillah. Ini saya lihat Bapak Imam, ibu-ibu itu dari tadi murah senyum semuanya. Alhamdulillah. Cuman kadang-kadang saya masih bingung Pak Imam. Ini ibu-ibu tuh wajahnya berseri-seri seperti ini karena suka ngaji atau karena banyak jajannya? Halo Ibu? Karena apa? Suka ngaji atau karena banyak jajannya? Suka ngaji, dua-duanya katanya. Alhamdulillah. Kalau ibu-ibu suka ngaji, ini ada hadis yang mengatakan begini. Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, wala anta dua fata'alama ayatan min kitabillah." Wahai Abu Dzar, jikalau kamu pergi ngaji ayatan min kitabillah, satu ayat dari kitab Allah yaitu Al-Qur'anul Karim, maka pahalanya adalah khairum min antusia mi'ata rokaatin, lebih baik daripada melaksanakan 100 sholat sunnah. Alhamdulillah. Ibu ngaji satu ayat saja itu pahalanya lebih baik daripada ibu bapak ini melaksanakan sholat sunnah 100 rakaat. Pernah melaksanakan sholat sunnah 100 rakaat? Pak Imam sini kalau terawih berapa rakaat? 20. Kita tuh terawih 20 rakaat tambah witir 3 rakaat. Betul Pak? Betul. Itu kadang-kadang ibu juga sering nggak ikhlas. Apalagi kalau Pak Imam Badri habis baca Al-Fatihah, terus beliau bacanya begini, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, misalnya kayak gitu. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, ala siratim mustaqim. Ini ibu-ibu yang terawih di belakang itu hatinya tuh udah nongkrol. Pak Imam Badri ini nggak perasaan. Saya tuh belum buka Pak Imam. Tadi itu baru makan kolak 1 piring, tambah es teh 1 gelas, bakwan 4. Ini orang dusun Sukobrajo itu kalau puasa itu sudah makan kolak 1 piring, es teh 1 gelas, bakwan 4 katanya belum buka. Itu Pak Imam. Tapi walaupun bukanya habis banyak, kalau mau berangkat terawih, alhamdulillah. Satu ayat ibu hadir di sini 1 ayat. Tadi qori kita tuh baca beberapa ayat. 1 ayat saja pahalanya lebih baik daripada 100 sholat sunnah. Rasulullah melanjutkan hadisnya, walan tahdua fata'alama baban minal ilmi. Jikalau kamu pergi nuntut ilmu, baban 1 bab. Kalau tadi ayatan, sekarang 1 bab. Baban minal ilmi, 1 bab dari ilmu. Umila bihi aulam yu'mal. Baik ilmu itu langsung bisa dipraktekkan atau belum bisa dipraktekkan, maka Rasulullah menyampaikan khairum min antusolia alfa rokaatin, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Ini luar biasa ibu. Ibu, bapak-bapak, kalau di kampung saya di Rimbo Bujang itu Pak, kalau ada dipanggil itu diam saja Bu. Tapi matanya melotot, ini di Rimbo Bujang. Kita kalau di sini, di Rimbo Bujang tuh kalau dipanggil kok diem saja, tapi matanya melotot, itu namanya ikan asin, Mbak. Di Rimbo Bujang. Bu, takut dikatakan ikan asin tadi. Ibu ngaji 1 bab apapun, entah bab puasa, bab majelis ilmu, bab Isra Mi'raj, bab sholat,
bab wudhu, satu bab saja, baik langsung diamalkan atau belum bisa dilaksanakan, pahalanya lebih baik daripada melaksanakan 1000 sholat sunnah. Alhamdulillah. 1000 sholat sunnah. Padahal saya sampaikan gini, Bu. 2 rakaat sholat sunnah itu pahalanya luar biasa. Saya kasih contoh. Sholat sunnah fajar, sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah sebelum subuh. Berapa pahalanya Pak Amin? Rasulullah mengatakan, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak-Bapak Ibu sebelum sholat subuh, sholat sunnah dulu 2 rakaat, pahalanya ibu-ibu lebih baik punya seolah-olah lebih daripada dunia seisinya. Alhamdulillah. Kalau ibu ngaji 1 bab, berarti ibu itu seolah-olah punya 1000 dunia beserta isinya, bahkan lebih baik lagi. Alhamdulillah. Ini makanya pesan saya yang pertama dari pengajian ini, ibu bapak yang saya muliakan, jangan lewatkan qobliyah subuh. Jangan sekali-kali tinggalkan qobliyah subuh. Walaupun ibu nggak sholat di masjid misalnya, bapak-bapak belum bisa sholat jamaah di masjid, sholatnya di rumah, bangunnya kesiangan 5:30 baru bangun. 5:30, kita terbit itu kan jam 6 lebih ya Ustaz ya. Itu berarti masih bisa sholat qobliyah subuh. Qobliyah subuh terlebih dahulu, walaupun bangun 5:30. Masjid udah pulang semua, tapi masih 5:30. Ibu-ibu karena pahalanya begitu besar, tolong tetap sholat 2 rakaat sebelum subuh. Paham Ibu? Paham. Pak Amin, kalau saya benar-benar kesiangan gimana? Kalau benar-benar kesiangan, nggak apa-apa. Tetap aja sholat subuh. Misalnya gini Ibu, asalkan kesiangannya nggak disengaja. Halo Bapak, apakah ada kesiangan yang disengaja? Ada nggak kira-kira? Ada. Misalnya gini, Bapak Ibu bangun tidur, sudah dengar adzan subuh. Adzan subuh sudah berkumandang. Ibu Bapak dengar. Tapi mata itu masih kriip-kriip. Bahasa Prancis itu kriip-kriip. Kalau bahasa dusunnya sini apa Pak? Halo Ibu. Masih ngantuk. Maksudnya tuh gini, kalau saya mau langsung bangun kok masih ngantuk, mau tidur lagi kok sudah adzan subuh, males-malesan, itu kalau bahasanya sini apa Pak Ibu? Ya? Borat-nian. Nah kalau Ibu Bapak borat-nian kayak gitu, saya bangun apa tidur ya? Bangun apa tidur? Bangun apa tidur? Nah, kebetulan ibu langsung tidur lagi, itu namanya dosa besar. Bangunnya jam 7 itu dosa besar. Tapi walaupun ibu bangunnya jam 7, tetap sholat subuh. Tidak boleh pakai qobliyah lagi. Walaupun jam 7. Atau ibu nggak ngelilir, nggak terbangun. Saking nyenyaknya, kecapean, Allah beri sakinah, ibu tidur, tidak dengar adzan subuh, bangunnya jam 7, ibu sholat subuh apa enggak? Tetap sholat subuh ibu. Niatnya gimana Pak Amin? Usolli fardhas subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala gitu. Qadha gitu ya Pak, bukan kesiangan nanti dikira aliran sesat pula. Qadha alillahi ta'ala. Karena sholat itu nggak boleh ditinggalin. Tapi kalau ibu hanya bangunnya sekedar kerinan 5:30, saya mohon tetap melaksanakan sholat qobliyah subuh. Ini yang pertama. Ibu yang saya muliakan, orang-orang yang dijanjikan menjadi ahli surga itu adalah wajahnya yang murah senyum. Kenapa kok murah senyum itu menjadi tanda-tanda ahli surga Pak Amin? Karena wajah yang bersenyum itu dia lahir dari hati yang penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Kita itu tidak bisa tersenyum kalau hati kita nggak bersyukur. Betul apa betul Ibu? Ibu,
Nikmat kita banyak apa sedikit? Banyak. Saya kasih tahu ya Bu, ulama membagi nikmat itu menjadi dua. Pertama, nikmat Allah yang dinamakan daf'ul bala. Yang kedua, nikmat Allah yang dinamakan jalbul manfaah. Ada berapa Bu? Ada dua. Ini harus kita syukuri semua. Nikmat Allah daf'ul bala itu apa Pak Amin? Yaitu karunia Allah, anugerah Allah yang diberikan kepada kita, diberikan dusun Sukobrajo semuanya berupa kita dijauhkan dari musibah-musibah. Alhamdulillah. Beberapa hari yang lalu Ibu Bapak, saya tugas kemanusiaan di Agam. Saya 3 hari di Agam yang banjir itu Bu. Itu rumah habis. Air itu tingginya 20 meter Ibu. Tenggelam semuanya. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya di Tanah Datar. Sama kayak gitu Ibu. Nah kita di sini hari ini, tahun ini kita nggak banjir. Alhamdulillah. Tahun kemarin kita banjir ya. Tapi alhamdulillah hari ini enggak. Kita jauh dari tanah longsor. Alhamdulillah. Jauh dari gunung meletus. Alhamdulillah. Ini namanya nikmat daf'ul bala. Ibu-ibu pakai sepeda motor dari rumah ke masjid sini, bannya nggak kempes, itu namanya nikmat daf'ul bala. Ibu-ibu dari rumah pergi ke pasar, jalannya itu berlubang, dengan sepeda motor bapak-bapaknya tuh jalan lewatin lubang tapi nggak jatuh. Siapa yang nyelamatin? Allah. Ini namanya nikmat daf'ul bala yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Ibu bapak pas di kebun mau nyadap, tiba-tiba ada ular. Ibu bapak kaget, ularnya juga kaget. Ibu lari, ularnya lari. Itu namanya nikmat daf'ul bala. Tuh kita harus syukuri. Yang kedua adalah nikmat jalbul manfaah. Apa itu Pak Amin nikmat jalbul manfaah? Yaitu karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita berupa hal-hal yang kita senangi. Kita sehat, alhamdulillah. Keluarga kita sakinah, alhamdulillah. Maka kita harus senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Kalau kita bersujud kepada Allah, kalau kita syukur sepanjang waktu, tidak boleh ada jeda. Makanya begini, badan sehat, alhamdulillah. Ngaji bisa berangkat, alhamdulillah. Jumpa sahabat, alhamdulillah. Ditambah anugerah, alhamdulillah. Sama-sama, sholatullah, salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Bisa ibadah, alhamdulillah. Anak solih-solihah, alhamdulillah. Keluarga sakinah, alhamdulillah. Ditambahi nikmat, alhamdulillah. Sholatullah, salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi ibu bapak yang saya muliakan, Rasulullah yang kita peringati Isra Mi'rajnya hari ini Ibu, beliau itu julukannya Basam, wajahnya senantiasa tersenyum. Rasulullah itu bersabda,
tabassumuka biwajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu laka shadaqah, menjadi sedekah bagimu. Alhamdulillah. Rasulullah itu Ibu, kalau beliau menjumpai sesuatu yang beliau sukai, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kemudian kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai sesuatu yang beliau nggak sukai, beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Jadi ibu-ibu, halo ibu, boleh saya jalan-jalan? Halo ibu, Rasulullah itu tidak pernah mengeluh. Paham ibu? Rasulullah itu tidak pernah mengeluh. Maka kita sebagai umatnya juga tidak boleh ngeluh. Setuju? Harus banyak bersyukur, sedikitkan mengeluh. Paham ibu? Dan kita yakin seyakin-yakinnya bahwa apapun yang terjadi hari ini ibu, semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. 50 tahun sebelum dunia diciptakan, 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan, kejadian-kejadian di dunia ini sudah Allah tuliskan. Termasuk hari ini kita ketemu di sini, berjumpa dengan Imam Badri, kemudian kita bisa sholat di sini, ini sudah tertulis semuanya. Alhamdulillah. Tinggal begini Bu, kalau sesuatu itu kita sukai, ucapkan alhamdulillah. Kalau sesuatu enggak kita sukai, alhamdulillah juga sambil bersabar. Paham Ibu? Halo? Pokoknya kita itu hari itu sabar syukur. Insya Allah kita akan masuk surga semuanya. Amin Allahumma. Saya punya cerita Ibu. Mau dengar? Dulu itu ada orang namanya Ibnu Haton. Ibnu Haton ini seorang pemuda yang wajahnya jelek sekali. Paling jelek sekampung itu Pak, Ibnu Haton. Kemudian ditakdirkan oleh Allah tuh punya istri yang begitu cantik. Pokoknya istrinya tuh cantik banget kayak bidadari turun dari pohon durian. Wah, cantik luar biasa. Nah, mendapatkan istri yang cantik, Ibnu Haton ini berterima kasih kepada Allah. Kemudian istrinya itu kemana-mana diikutin terus Ibu. Istrinya dilihat terus. Kemudian sampai istrinya bilang gini, Bang, kenapa kamu tuh kok ngikutin saya? Kayak orang lain saja. Kita itu kan suami istri udah lihat tiap hari. Ibnu Haton mengatakan begini Bu. Dek, saya itu alhamdulillah bersyukur sekali kepada Allah. Saya tuh wajahnya jelek kayak gini. Kok punya istri cantik sepertimu, saya bersyukur sekali. Makanya saya tuh ingin melihat kamu terus sebagai tanda terima kasih saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istrinya bilang apa? Istrinya tiba-tiba bilang gini Pak, Bang, besok kita akan masuk surga bersama-sama. Loh, kok kamu tahu kita mau masuk surga bersama-sama? Istrinya dengan penuh senyum keikhlasan dia bilang gini Bu, karena abang itu yang wajahnya jelek, kok bersyukur punya istri cantik seperti saya, sementara saya yang wajahnya cantik jilenta kayak gini, sabar punya suami kayak kamu yang jeleknya seperti itu. Ini syukur sama sabar, dua-duanya jadi masuk surga. Alhamdulillah. Kenapa kita itu wajah yang berseri-seri itu akan dimasukkan ke surga? Sekali lagi saya ulang, tanpa rasa syukur, Ibu, tanpa rasa syukur kita tidak akan bisa tersenyum. Betul apa betul? Betul apa betul? Dan tanpa rasa syukur kita akan kehilangan kebahagiaan. Ibu bapak yang saya muliakan, dulu itu ada seorang, bisa punya cerita. Dulu itu ada seorang suami istri, dia nanam padi Bu. Kayak di Paseban sini ya kan? Ada padi, dia nggak punya sepeda. Suami istri nggak punya sepeda, apalagi sepeda motor. Sepeda ontel aja nggak punya. Nah dia berjalan di pematang sawah.
Kehujanan, Bu. Hari hujan, akhirnya suaminya bilang, "Dek, ini hari hujan, kita pulang terlebih dahulu yuk. Terusin besok kerjaannya." Dia berjalan di pematang sawah. Aslinya awalnya itu bahagia, bercengkrama. Sambil bergandengan tangan di pematang sawah, dia menikmati hujannya itu. Nah, tiba-tiba ketika sedang berjalan di pematang sawah, Bapak, ada melihat di jalan raya itu seorang suami istri sedang naik sepeda motor. Suaminya nyetir, istrinya bonceng. Kemudian istrinya yang jalan kaki itu tiba-tiba bilang gini, "Bang, alangkah bahagianya yo mereka yang punya sepeda motor. Mereka memang kehujanan seperti kita, tapi paling tidak mereka bisa lebih cepat sampai di rumah, nggak seperti kita ini kehujanan seperti ini," gitu. Itu istrinya bilang kayak gitu. Nah, ketika pada waktu yang sama, yang pakai sepeda motor itu, Bu, istrinya bilang gini, dia disalib oleh mobil pick up, mobil bukaan dulu, Bu, yang baknya terbuka. "Bang, alangkah bahagianya ya orang yang di mobil pick up itu. Dia nggak kehujanan. Kita memang punya sepeda, tapi kan kita masih kehujanan. Alangkah bahagianya suami istri yang memakai mobil pick up itu." Ibu bapak yang saya muliakan, ternyata yang di dalam mobil pick up itu ada suami sedang nyetir, istrinya di sampingnya. Tiba-tiba ibu mobilnya itu disalib sama mobil Mercy. Nah, ketika disalib sama mobil Mercy, istrinya bilang, "Pak, alangkah bahagianya yang punya mobil Mercy itu. Dia bagus, ada AC-nya, ada musik-musiknya, nggak seperti mobil kita. Kadang-kadang kita pakai 3 hari ke bengkel 3 bulan, kadang-kadang aki soak dan sebagainya. Alangkah bahagianya yang punya mobil Mercy." Nah, ketika dalam perjalanannya, Ibu, ternyata yang di mobil Mercy itu dia nyupir sendirian. Nggak ada istrinya, dia hanya nyupir sendirian dan melihat orang yang tadi berjalan di pematang sawah kehujanan. Ingat, Ibu? Ingat? Nah, dia bilang begini, "Ya Allah, alangkah bahagianya sepasang suami istri yang berjalan kehujanan di pematang sawah itu. Dia begitu mesra. Sementara saya ini dengan istri belum pernah ketemu, kadang sebulan sekali. Saya harus pergi bisnis keluar kota. Istri saya bekerja di perusahaan, pergi pagi, pulang malam. Kadang-kadang anak itu hidup dibesarkan pembantu. Untuk kita bercengkrama keluarga membutuhkan, kadang itu harus janjian terlebih dahulu. Alangkah bahagianya orang yang berjalan di pematang sawah." Nah, saya tanya nih, Bu, kira-kira siapa yang paling bahagia di antara mereka? Yang jalan kaki, yang pakai motor, yang pakai mobil, atau yang pakai mobil Mercy? Kira-kira siapa yang paling bahagia? Halo? Siapa, Ibu? Ya? Jawabannya adalah tidak ada yang bahagia. Karena tidak ada yang bersyukur. Karena ngeluh semua, betul nggak, Pak? Betul kan? Mereka hanya menikmati nikmatnya orang lain, tidak pernah menyadari bahwa dirinya punya nikmat yang sangat luar biasa. Makanya saudara-saudara saya, kaum muslimin, muslimat di Sukobrajo sini, jikalau ingin bahagia, bersyukurlah. Apapun kejadiannya di muka bumi ini, kita terima dengan senang hati dan kita yakini semuanya pasti akan baik kepada kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Sudah jam berapa tadi? Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, karena waktunya sudah malam, satu saja ya yang tentang ahli surga. Kita ke Isra Mi'raj sebentar. Ibu masih semangat? Terus itu namanya menghina. Ini ustadz bukan tukang parkir. Terus sampai jam 10 masih semangat, Ibu? Ya. Sekarang ngajinya pelan-pelan tentang Isra Mi'raj. Nah, ini adik-adik nanti ada hadiah ya. Nanti dijawab pertanyaannya, ada 3 lagi pertanyaan. Kalau melihat hadiahnya. Surat
yang menerangkan tentang Isra Mi'raj ini disebut surat, perhatikan disebut surat apa, ada yang tahu? Belum saya kasih tahu ya. Suratnya itu diawali dengan tasbih. Suratnya diawali dengan tasbih. Ayat surat-suratnya disebut musabbihat. Ada 7 surat yang diawali tasbih di dalam Al-Quran. Yang pertama surat Al-Isra diawali dengan kata subhana. Yang kedua surat Al-Hadid yang diawali dengan sabbahalillahi. Yang ketiga surat Al-Hasr yang diawali dengan sabbahalillahi. Yang keempat surat As-Saff yang diawali dengan sabbahalillahi. Yang kelima surat Al-Jum'ah yang diawali dengan yusabbihu. Kemudian surat At-Taghabun yang diawali dengan yusabbihu. Yang ketujuh surat Al-A'la yang diawali dengan sabbihisma rabbikal a'la. Ini ada 7 surat. Kenapa ini kok memakai tasbih awalnya Bapak-bapak? Karena Allah ingin menceritakan sesuatu yang luar biasa. Halo Ibu. Contoh surat Al-Hadid. Artinya itu Allah menurunkan besi, Pak. Jadi besi itu Ibu, itu awal ciptaannya bukan termasuk yang ada dalam bumi. Besi itu turun dari langit. Jutaan tahun yang lalu kalau kita belajar fisika, itu planet-planet itu ada yang ditabrakkan oleh Allah, kemudian muncul besi-besi dan dia turun ke dalam bumi. Nah, besi ini sebagai awal peradaban manusia. Karena ada besi, makanya kita punya pisau, punya golok, punya sabit, betul Pak? Betul. Punya kendaraan sepeda motor, punya mobil, ada kapal laut, ada tempe. Ada tempe itu kan ada besinya tuh. Ada lampu, ada gedung-gedung kayak gini. Ini karena ada besinya, betul Pak? Betul Bu? Nah, kalau tidak ada besi, kita masih naik onta. Kalau tidak ada besi, sawah-sawah di Paseban ini masih menggunakan kerbau untuk membajak. Betul Pak? Betul? Sekarang udah pakai traktor. Ada irigasi, semuanya itu dari besi, Bu. Makanya surat Al-Hadid diawali dengan tasbih. Termasuk surat Al-Isra yang hari ini kita peringati. Isra Mi'rajnya itu diawali dengan tasbih. Kenapa Pak Amin? Karena Allah akan menceritakan sesuatu yang besar. Isra Mi'raj ini Bu, tidak pernah ada dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tidak pernah ada. Dan tidak akan pernah ada dari Nabi Muhammad sampai kiamat itu nggak akan pernah ada Isra Mi'raj lagi. Tidak akan pernah ada yang serupa. Makanya diawali dengan subhanallazi asra bi abdihi ila akhirih. Bisa dipahami Bu ngajinya? Bisa ya? Nah, sekarang apa yang dinamakan tasbih? Tasbih itu secara bahasa sabbaha yusabbihu tasbiha. Artinya itu menjauh. Menjauh, meluncur, bergerak cepat, bergerak bebas, menjauh dari dasarnya itu tasbih mananya Bu. Makanya kalau dalam bahasa Arab, berenang itu namanya sibaha. Itu bahasa Arabnya. Sama asalnya dari tasbih. Ibu bapak yang saya muliakan, apa itu artinya Pak Amin? Artinya ketika kita bertasbih, maksudnya itu menjauhkan kita, pikiran kita dari sifat-sifat negatifnya Allah. Allah itu tidak punya negatif satupun. Paham Ibu? Ini mungkin enggak ya, kalau ngajinya kayak gini. Bu, Ibu, maksudnya kita bertasbih itu, kita tidak akan pernah berpikir, tidak akan pernah beranggapan, kita itu tidak akan pernah menyangka negatif sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasanya imam kita itu kita husnudzon billah. Paham? Paham Ibu? Ibu kalau pagi-pagi deres apa ke sawit?
Halo Ibu? Deres ya, deres karet. Nah, kadang-kadang gini Bu, kita tuh kan baca tasbih gampang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi kadang-kadang hati kita nggak tasbih. Kita tuh sering berontak ke Allah. Contoh, ibu-ibu pagi-pagi udah sarapan, udah ngeteh, udah ganti baju seragam mau ke kebun, sudah megang pisau deres, tiba-tiba hujan. Nah, apa coba ibu yang bilang? Halo ibu, kalau ibu sudah kayak gitu, tiba-tiba hujan, ibu biasanya bilang apa? Nyalahkan Allah apa enggak? Enggak, alhamdulillah. Tapi kalau orang yang enggak pernah ngaji, bapak bisa nyalahkan Allah. Dia bilang gini, Allah ini enggak perasaan, kita udah siap mau ke kebun malah hujan. Cicilan masih banyak ya Allah, kenapa enggak beri hujan pagi ini begitu? Itu namanya kita sedang tidak bertasbih. Gitu. Bu, apapun kejadiannya kita harus ngucapin alhamdulillah. Saya kasih tahu ibu kekuasaan Allah itu. Dulu tuh ada tukang becak. Tukang becaknya tuh tidak becak motor ibu, pakai sepeda pancal. Nah, waktu itu hari Kamis. Tukang becak ibu, kalau hari-harinya tuh dia ngayuh becak tuh sampai keringetnya itu gembrobios. Itu seharian dapat 100.000. Itu kalau rame bapak. Kalau sedang sepi bisa 60.000, bisa 40.000. Hari-harinya tuh mancalin becak tuh. Itu bu 100.000. Hari Kamis istrinya bilang gini, Pak, anak kita yang namanya Sari yang sedang kuliah itu dia minta transfer 1.500.000 harus hari Senin karena untuk UTS biaya ujian tengah semester. Berapa bu? 1.500.000. Bapaknya mikir Pak Imam, 1.500.000 sekarang hari Kamis. Kalau saya becak aku itu sehari berapa? 100. Jumat, Sabtu, Minggu cuma 300. Gimana ini? Akhirnya saking mikirnya, bapaknya ini malah jadi sakit, Bu. Ngedrop. Nah, istrinya itu ngamuk-ngamuk. Bapak Sari itu minta uang, malah bapak sakit kayak gini. Gimana nih? Bapak ini bodoh banget malah sakit. Akhirnya karena istrinya kayak gitu, ini bukan istri Sukobrajo ya, istri jauh di sana. Akhirnya bapaknya sakit. Bayangin Ibu, hari Senin berapa butuh uangnya Bu? Berapa hari Senin? 1.500.000. Hari Kamis belum punya apa-apa, dia malah sakit. Akhirnya apa Bu? Dia tuh jamaahnya di masjid Pak Imam. Akhirnya habis Isya, dia Kamis malam Jumatnya nggak yasinan, hari Jumatnya nggak berangkat Jumatan, Sabtunya juga nggak ke masjid. Akhirnya malam Minggunya itu jamaahnya tanya kepada imam, Pak Imam, ini Bapak Fulan, ini nggak pernah ke masjid. Saya dengar-dengar malah sakit. Saya usul Pak Imam, bagaimana kalau habis Isya ini kita ke sana? Habis Isya ini kita nengok bareng-bareng. Kata Pak Imam begini, saya setuju kalau kita nengok Fulan, tapi saya nggak setuju kalau bareng-bareng. Loh, memangnya kenapa Pak Imam? Kita itu kan tahu Pak Fulan itu ruang tamunya kecil. Kalau kita satu masjid kayak gini bareng-bareng, nanti nyusahin. Atau siapa tahu mereka sedang nggak punya gula, nggak punya teh, nggak punya kopi. Kita nggak usah bareng-bareng. Terus bagaimana Pak Imam? Pak Imamnya bilang gini, kita setuju nengok Pak Fulan, tapi sendiri-sendiri. Itu Bu, sendiri-sendiri. Akhirnya benar musyawarah, nengok Pak Fulan sendiri. Assalamualaikum, yang tamu pertama. Waalaikumsalam. Pak Fulan sakit apa? Dia bilang gini, demam. Hahnya berapa Bu? Hahnya berapa? 1 kali. Ya, gimana Pak Fulan sakit apa? Dia bilang, demam. Akhirnya sudah mudah-mudahan cepat sembuh Pak Fulan. Ini ada rezeki sedikit. Dia ngamplopin isinya 100 Ibu. Padahal hanya berapa Bu? Sekali dapat berapa? 100.000 ini kalau sedang sakit. Kalau becak, hakunya itu seharian Bu. Akhirnya pulang. Setelah pulang, tamu datang lagi jamaah. Bapak katanya sakit ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Sudah berobat apa belum? Dia bilang, sudah minum obat. Akhirnya dia dikasih juga 100.000. Sampai malam, sampai setengah 11 malam. Itu penuh amplop di bantal itu Bu.
Istrinya bilang gini, Pak, ini amplopnya berserakan, boleh saya rapikan? Oh silakan, kata suami. Amplopnya dirapikan, istrinya bilang gini, Pak, boleh nggak kalau saya hitung sekalian? Istrinya tuh semangat banget, ada amplop-amplop tuh. Dihitung sekalian, bener Bu, dihitung sekalian. Nah, ketika udah dihitung itu Pak, ternyata istrinya kaget. Bapak surplus gimana? 2 juta. Dapat uangnya tuh berapa Bu? 2 juta. Bapaknya langsung terduduk itu Pak. Berapa? 2 juta gitu. Masya Allah, Sari butuhnya berapa Bu? 1.500.000. Bapaknya bilang, Sari, Ibu coba bel Sari, kita transfer. Pak, ini sudah malam, nggak apa-apa lewat briling, paling dia belum tidur. Akhirnya bilang ibunya, Sari, gimana? Saya mau transfer uang 1.500.000, tolong kirimkan rekeningnya. Kata Sari bilang begini, Bu, kata Bapak tadi belum punya uang, kok sekarang sudah punya uang? Ibunya bilang gini, Ibu, coba perhatikan. Ibunya gini, Sari, untung bapakmu tuh sakit. Gitu. Untung bapakmu sakit, sehingga surplus dapatnya 2 juta. Kamu butuhnya 1,5 juta, dapatnya 2 juta. Andai kata tidak sakit, Ibu, andai kata tidak sakit, maka cuma 300.000. Itu kalau rame. Ini Ibu, padahal istrinya tadi bilang, Bapak goblok banget sakit. Bapak tuh bodoh malah sakit, kita sedang butuh uang. Ternyata sampai 3 hari kemudian ibunya bilang, untung bapakmu tuh sakit sekarang. Sehingga kita bisa transfer 1,5 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu yang saya muliakan, bapak-bapak yang saya hormati, itu yang pertama. Jadi tasbih itu kita tidak boleh berpikir negatif sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Isra. Apa artinya Isra itu, Bapak? Isra itu artinya berjalan di malam hari. Sudah sampai 10 ya? 5 menit lagi ya Bu, hampir jam 10 kurang seperempat. Ibu, halo, masih hidup semua? Masih. Ini jangan-jangan di sini hanya jasad-jasadnya saja Pak. Ini ruhnya udah pulang ke rumah, ruhnya udah nonton TV. 10 menit lagi, semangat ya Bu. Ya, saya percepat saja. Isra itu secara bahasa adalah berjalan di malam hari. Bu, Isra artinya berjalan di malam hari. Mi'raj artinya itu tangga. Mi'raj itu tangga. Jadi kalau dalam bahasa sorofnya itu berasal dari kata akroja. Akroja yu'riju i'rojan wa ma'rojan fa huwa 'arijun wa zaka ma'rujun. A'rij la ta'rij mi'rajun ma'rajun mi'rajun. Mi'raj itu artinya tangga. Kalau secara lughatan bahasa Arab, misalnya bapak-bapak ini habis isya pulang, ibunya bilang, Pak, saya itu besok mau masak pagi hari. Karena jam 10 tuh saya mau bantu-bantu tetangga sedang punya hajat. Tapi gas kita tuh habis. Tolong Bapak pergi ke warung tukar gas. Akhirnya bapaknya tuh nyetar sepeda motor, pergi ke warung beli gas. Ini namanya Isra, berjalan di malam hari. Sampai di rumah hujan, genteng bocor. Ibunya bilang, Pak, ini kalau kita nggak baikin, rumah kita bisa banjir. Terus gimana Bu? Sudahlah, saya ambilkan tangga ya Pak, nanti saya pegangin, Bapak betulin genteng. Ibu bawa tangga, megangin genteng, bapaknya naik tangga betulin genteng, itu namanya mi'raj. Jadi kalau besok bapaknya ditanya oleh pegawai SARA, Pak, tadi malam kemana? Kita kan ada rapat di masjid kok nggak datang. Tadi malam saya Isra Mi'raj. Itu benar Ibu, secara bahasa. Gitu ya Ibu, secara bahasa. Ibu yang saya muliakan, nah tadi sebagaimana dinyanyikan oleh anak-anak kita, oleh-olehnya Isra Mi'raj,
Hadiah Isra Mi'rajnya itu adalah sholat 5 waktu. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Jangan gimana? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Sama-sama bisa nggak? Ya Rasulullah, salamun alaik. Bisa, Bu? Ya Rofi asa niwadaroji adfata yaji rotal alami ya uhai lalju diwal karomi adfata yaji rotal alamin ya uhai lalju diwal karomi. Wajib sembahyang bagi muslimin 5 waktu yang telah ditentukan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi sholat itu adalah oleh-oleh dari Isra Mi'raj, wajib bagi kita laksanakan. Setuju Ibu? Setuju Bapak? 5 waktu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur waktunya. Ini coba saya cek hadiahnya. Siap-siap. Siapa yang bisa tunjuk jari? Dengan cepat ya, tolong dibantu Ustadz Azrai, siapa yang nunjuk paling cepat? Apakah artinya Isra secara bahasa? Mana? Yang warna hitam? Ya boleh. Hadiahnya 20.000. Namanya siapa? Faris. Faris. Isra secara bahasa artinya apa Mas Faris? Bang Faris? Perjalanan di malam hari. Betul Pak? Betul? Betul. 100 dapat 20.000. Makasih barakallah. Pertanyaannya selanjutnya. Hadiahnya 25.000. Sebutkan nama Imam Masjid Al-Hikmah. Ya? Perempuan? Yang mana? Baju hitam, ayo silakan. Siapa namanya? Ya? Siapa namanya? Badri. Badri saja. Nama panjangnya siapa? Benar, benar. Oh ya, betul. Terima kasih. Salam dulu. Saya utang dulu ya, uang ini 50.000. Nanti tak kasih ya. Boleh duduk dulu. Di sini. Ada di sini juga 25.000. Sekarang pertanyaannya adalah siapa yang hafal doa kunut subuh? Ya, boleh? Ya, boleh. Faris lagi ya? Oke, ya, doa kunut subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni bima alaika inni bima alaika wallani bima alaika warini bima alaika wa inni rahmatika sawma alaika
والحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على